Apa yang terjadi dengan bumi kita? Polusi udara, masalah yang sering terdengar dan menjadi perbincangan banyak para ilmuwan. Ini dikarenakan emisi dari NOx, SOx, karbon monoksida, dan juga karbon dioksida. Dampaknya terjadinya hujan asam. Hujan asam atau endapan asam adalah segala bentuk presipitasi dengan komponen asam seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Ini bisa termasuk hujan salju, kabut, hujan es, atau bahkan debu yang bersifat asam. Penyebab hujan asam ini dikarenakan emisi dari SO2 dan NOx rilis ke udara. Semua ini bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, sisa pembakaran kendaraan, serta dari cerobong asap pabrik. Nah, polutan di udara akan bertransformasi menjadi partikel asam yang dapat dibawa oleh angin. Kemudian partikel asam itu akan jatuh ke bumi sebagai endapan basah maupun kering. Kemudian partikel asam yang jatuh memberikan efek yang berbahaya bagi tanah, air, maupun tumbuhan jika intensitasnya terlalu tinggi. Lalu apa yang terjadi jika bahan bakar fosil yang mengandung sulfur itu dibakar? Adanya oksigen di udara dari proses pembakaran sulfur terikat dengan O2. Proses ini juga akan mengemisikan CO2. Emisi berupa CO2 dan SO2. Reaksi CO2 dengan H2O ini biasa terjadi karena efek respirasi makhluk hidup. Hasilnya yaitu ion bikarbonat yang merupakan asam lemah. Namun bagaimana dengan SO2 di udara? Adanya fotolisis menyebabkan molekul O2 terpecah dengan bereaksi dengan SO2, terbentuk SO3. Pada saat hujan bereaksi dengan molekul air yaitu H2O, maka akan bertransformasi menjadi struktur lain yaitu berupa H2SO4 atau asam sulfat. Pada pembakaran mesin kendaraan memerlukan temperatur tinggi. Sebagian kecil nitrogen dan oksigen akan bereaksi. Ingat bahwa udara yang diambil untuk membakar bahan bakar itu berisi 78% nitrogen. Nitrogen oksida yang terbentuk di udara akan bereaksi dengan molekul oksigen lainnya. Kemudian membentuk N2O5. Pada saat hujan, N2O5 akan bereaksi dengan molekul air yaitu H2O dan membentuk asam nitrat atau HNO3. H2SO4 dan HNO3 merupakan asam kuat, sehingga dampaknya dari hujan asam yang terjadi adalah peningkatan proses pengaratan atau korosif pada permukaan logam seperti besi. Kemudian karena emisi CO2 juga meningkat, maka terjadi penurunan pH laut yang menyebabkan kerusakan kehidupan bawah laut. Kemudian larutnya unsur-unsur hara dengan air asam yang menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Nah, pada tumbuhan, aluminium dalam tanah netral dalam keadaan tidak larut. Jika tanah menjadi asam, aluminium akan larut dan terserap oleh tumbuhan, sehingga dapat menggantikan logam esensial yang ada dalam tumbuhan. Meningkatnya ion H+ pada tanah dapat melarutkan logam-logam seperti kalsium, magnesium, dan kalium, sehingga tanaman akan kekurangan asupan nutrisi. Ini adalah dua dari sekian banyak jurnal penelitian terkait efek hujan asam yang dapat melarutkan logam-logam dalam tanah. Oleh karena itu, usaha apa yang dapat kita lakukan? Di antaranya pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, hemat menggunakan energi, dan gencar dalam melakukan reboisasi. Dalam situasi pandemi COVID-19, dampak seperti apa yang terjadi pada bumi? Salah satu situs berita online di Amerika Serikat berdasarkan pengukuran level polusi udara di stasiun monitoring di Universitas Texas menunjukkan bahwa
terjadinya penurunan yang sangat luar biasa di tahun 2020 dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Bagaimana di Indonesia? Berdasarkan pantauan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, kualitas udara pada saat wabah COVID-19 lebih bersih dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, jaga selalu tempat tinggal kita. Selamat Hari Bumi. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan dan terapkan selalu social distancing untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Terima kasih.